Itulah Al-Quran, panduan pelengkap untuk kita. Ya, makanya kita baca Al-Quran, ya, kita renungkan isi di dalamnya, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, indah, gitu kan? Nah, kalau itu kita jadikan panduan kita, kata Allah, wala khaufun alaihim, wala hum yahzanun. Nggak ada rasa khawatir lah, ketakutan enggak, dan juga sedih hati enggak. Kenapa? Karena dipandu oleh Allah melalui Al-Quran, insya Allah aman, nyaman, tenang, gitu. Ya, apapun yang Allah berikan itu terbaik untuk kita semuanya. Ya. Jadi para Bapak, maka Allah Subhanahu Wa Taala, inilah paling enggak 3 hal ini yang harus menjadi tingkat perhatian buat kita. Pertama adalah puasa, kedua adalah qiyamul lail, ketiga adalah tilawatil Quran. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita telah berada di akhir bulan Syawal. Kalau tidak salah tanggal 28 Syawal. Tentunya hampir 1 bulan ya, Ramadan meninggalkan kita semuanya. Namun atharu Ramadan, dampak atau kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak boleh meninggalkan seiring dengan bulannya. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, saatnya hari ini dan berikutnya kita lanjutkan amaliat itu. Makanya ada ungkapan demikian, kun robbaniyan, jadilah kalian semuanya itu sebagai hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Wala takun ramadhaniyan, janganlah kalian itu semangat ibadah di saat di bulan Ramadan saja. Jadi bulan Ramadan itu semangat ibadah kita itu terus luar biasa, namun selesai Ramadan selesai juga ibadah kita. Ya. Nah, bulan Ramadan itu kan masjid-masjid itu semarak gitu ya, apalagi di awal-awal Ramadan. Ya biasanya jam 8 udah kunci, udah tutup gitu kan. Ini masjid-masjid sampai jam 10 ada tadarus gitu. Ya. Nah ini semangat sholat Isya biasanya cuma berapa shaf saja. Ini bahkan penuh awal-awal sampai luar masjid. Bahkan sholat Isya seperti sholat Jumat gitu. Sholat subuhnya juga demikian. Ya, itu bulan Ramadan. Nah, sekarang masuk bulan Syawal, masjid kembali lagi seperti bulan sebelum Ramadan ini. Oleh karena itu kita semuanya ya, ibadah Ramadan kita lanjutkan kembali gitu. Ibadah inti Ramadan itu apa sih sebetulnya? Yang pertama itu kan asyamu Ramadan kan, itulah ibadah wajibat kita bulan Ramadan adalah puasa. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban. Kita puasa Ramadan kan dasarnya apa? Imanan wahtisaban. Gitu. Karena keimanan kita, keyakinan kita, dan ihtisab mengharapkan ridhonya Allah. Kita sebulan penuh itu ya melaksanakan puasa. Ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Ini teman-teman 29 atau 30 kemarin? 29 ya. Kalau 30 berarti mulainya duluan gitu kan. Nah, itu teman-teman di Muhammadiyah mulainya duluan. Kita terlambat 1 hari ya. Jadi intinya adalah sebulan penuh ya kita telah melaksanakan ibadah puasa. Dan bahkan kita menikmati itu kelezatan puasa Ramadan itu. Kan nggak ada yang ngeluh kan? Jadi semuanya merasakan nikmat puasa Ramadan. Dan kita merasakan dengan puasa itu akan menguatkan jiwa dan raga kita. Jadi puasa itu menguatkan jiwa dan menguatkan raga. Jadi kalau kita puasa, jiwa kita tidak ringkih gitu, kokoh, kuat. Ya, contohnya apa? Walaupun ada godaan makanan,
gitu kan, perut kita lagi lapar, godaan minuman, sementara kita lagi haus, namun mampu kita lewati itu. Berarti apa? Kokohnya jiwa. Gitu. Padahal lagi haus, lagi lapar, ada makanan, ada minuman yang segar, nggak ada orang. Nggak ada orang, kita nggak berani makan, nggak berani minum. Ada yang berani makan, berani minum. Kemarin di siang-siang gitu, kita lagi puasa, ikut sahur, siang-siang juga ikut minum gitu. Nggak berani. Kenapa? Karena imanan, wahtisaban. Jadi begitu kokoh jiwanya itu, terlatih kita. Dan juga diakui, ya rekan yang mengenal Allah SWT, dengan puasa bukan hanya menguatkan jiwa, namun juga raga. Maka ada disebutkan sumu tasihu, puasa itu akan menyehatkan. Dan ternyata ajaran puasa bukan hanya Islam saja, agama yang lain juga ada puasa. Mungkin bentuknya yang berbeda-beda, gitu kan. Namun diyakini mereka ini ada puasa mereka itu. Ya. Mereka makan Allah SWT, karena sebulan penuh kita menikmati kelezatan puasa itu. Sekarang lanjutkan lagi itu, puasa nawafil, bukan puasa bukan sunnah wajib fardu, namun puasa sunnah. Ya, di bulan Syawal ini kalau ada puasa Syawal, gitu. Makanya Rasulullah sampaikan man soma sitata ayam ba'dal fitr, gitu. Barang siapa yang puasa 6 hari selesai sholat Idul Fitri, ya, karena tamamas sana, dia akan mendapatkan reward seperti 1 tahun full, gitu. 6 hari. Sekarang udah habis waktunya, besok tinggal sehari bulan Syawal itu. Kalau sekarang 28, besok 29. Kalau Syawal itu 29 hari, ya besok hari terakhir. Kalau 30 hari berarti dapat 2 hari doang, gitu. Nah, jadi ini fadilahnya kalau kita puasa Syawal, yang belum ya sudah berarti tahun depan ya. Yang sudah alhamdulillah. Itu mendapatkan reward seperti puasa setahun full. Bagaimana hitungannya? Ya. Allah sampaikan, man jabil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau kita mendatangkan satu kebaikan akan dilipatkan 10 kali lipat, gitu. Kita puasa sebulan full, ya sebulan full, itu dikalikan 10 berarti kan 10 bulan. Lah 6 hari, ya puasa di bulan Syawal 6 hari, kalikan 10 berarti kan 60 hari. 60 hari berarti kan 2 bulan. Berarti puasa Ramadan kita tunaikan full, tambah 6 hari di bulan Syawal, itu akan sepadan dengan puasa setahun penuh. Ya, alhamdulillah kalau yang sudah melaksanakan. Kalau yang belum melaksanakan berarti tahun depan ya, tahun depan melaksanakan. Namun catatannya kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadanan tsumma atba'u sita min Syawal kana kasamud dahr. Jadi puasa Ramadannya harus full, gitu. Man shoma Ramadanan, puasa Ramadan harus full. Kalau punya hutang berarti hutangnya dibayar terlebih dahulu, karena kan man shoma Ramadanan tsumma atba'u sita min Syawal. Gitu. Jadi puasa Ramadan kalau punya hutang bayar dulu di bulan Syawal, gitu kan, baru selesaikan puasa Syawalnya. Ini. Makanya di Jawa Tengah itu, di kampung saya itu ada kearifan lokal, lebarannya 2 kali. Lebaran tanggal 1 Syawal, lebaran tanggal 7 Syawal. Gitu. Jadi kalau sudah tanggal 7 Syawal, ini jam segini itu sudah ramai di kampung itu. Udah pada nganter ketupat, berbagi ketupat gitu. Jadi ketupat itu keluar pas tanggal 7 Syawal. Tapi kalau di sini tanggal 1 Syawal udah keluar ketupatnya, makanya orang malas puasa. Gitu. Itu ada kearifan lokal begitu. Ya. Ada lebaran ketupat karena orang yang puasa 6 hari di bulan
Syawal. Jadi pas 1 Syawal, nggak puasa kan, nggak boleh puasa gitu kan, itu Lebaran, terus tanggal 2 sudah mulai puasa lagi. Kalau kita kan sayang ya tanggal 2 Syawal puasa, masih banyak kue gitu, masih di kampung ya, masih safar gitu. Nah, puasa Syawal boleh berturut-turut, bisa boleh selang-seling, bisa langsung tanggal 2 atau nanti ditunda tanggal berapa gitu. Yang penting masih bulan Syawal. Nah, jadi dan juga masih banyak lagi puasa yang lain. Nah, yang masyhur itu adalah puasa Senin Kamis. Ya. Dari Aisyah radhiallahu anha, Ibunda Aisyah, bahwa beliau ditanya tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai dan Ibnu Hibban. Bagaimana puasa Rasulullah? Wa kana yatakharra siyaman Itsnain wal Khamis. Beliau puasa itu senantiasa menjaga puasa pada hari Senin dan Kamis. Nah, ini masyarakat kita udah biasalah puasa Senin Kamis itu biasa. Nah, kita juga sama, coba biasakanlah puasa Senin dan Kamis. Gitu. Kalau kesulitan juga, dalam riwayat Imam Bukhari, ya, Rasul sampaikan sum minasyahri thalatha ayyam. Berpuasalah 3 hari dalam sebulan. Gitu. Fa innal hasanah bi asyri amsaluha. Wa dzalika mithla samud dahr. Jadi dengan puasa 3 hari setiap bulannya, kalau terus rutin kita lakukan, berarti kan seperti puasa setahun full itu. Karena 1 hari dilipatkan 10, 3 kali gitu kan, kali 10 berarti kan 30, jadi sebulan full. Paling enggak itu, pertahankan dalam sebulan puasa 3 hari. Baik, ini sebagaimana bisa ambil puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 bulan-bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi di bulan-bulan Hijriyah. Ya, di bulan-bulan Hijriyah kita puasa 3 hari. Cuma seringkali kan kita kurang akrab ya dengan bulan Hijriyah itu. Sekarang sudah akhir bulan Syawal. Habis Syawal bulan apa? Bulan Apit. Nggak ada. Dzulqa'dah. Nah, memang terkenal dengan bulan Apit ya. Kenapa bulan Apit? Karena diapit oleh 2 lebaran katanya. Ya, dijepit. Jadi lebaran Syawal, Idul Fitri, lebaran Idul Adha. Makanya ini bulan Apit nggak ada hajatan ya. Bukan takut. Karena bulan Apit itu nggak ada hajatan, duitnya udah habis. Udah habis buat Ramadan, buat puasa dan persiapan untuk korban. Nggak ada yang datang di undangan. Takut makanannya utuh. Gitu. Karena kondangan zaman kita itu kan kayak beli makanan ya. Nah, ini salah niat itu. Sebetulnya kalau kita punya hajatan ya, kita punya hajat, ngundang orang itu minta doa, bukan minta sumbangan. Nah, itu. Minta doa. Ya, ini salah kaprah itu. Lah kalau minta sumbangan ya pakai proposal, bukan undangan. Gitu, masalah. Makanya sunahnya itu. Ya. Tapi ini akhir zaman memang susah Bang ya. Ya, susah. Makanya ada orang hajatan gitu, aduh tekor hajatan. Lah, hajatan lah tekor. Nggak ada tekor hajatan itu. Ya memang orang kan walimah kan? Namanya walimah kan seneng-seneng undang orang makan. Gitu. Nah, ini seringkali juga ini nanti kalau teman-teman hajatan perhatikan itu. Jangan sampai kita ngundangnya 1000 orang gitu kan, makannya cuma 500. Ada nggak kebagian? Kan suka gitu kan? Kita hajatan, nggak kebagian. Ya, apalagi di gedung-gedung itu ya. Ini terlambat sedikit gitu kan, wah udah tengkurap semuanya tuh. Nah, nggak begitu.
Ya. Jadi ini kita kurang akrab dengan bulan-bulan ya Hijriah itu. Jadi kan ini nanti kan ini sudah di akhir tahun ya, akhir tahun. Jadi setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, Dzulhijjah itu bulan terakhir. Nanti masuk Muharram. Nah, gitu ya. Jadi perhatikan nih, puasa tanggal 13, 14, 15. Walaupun 3 hari itu berat itu, Ayyamul Bid itu. Kenapa berat? Karena waktunya bergeser harinya. Harinya bergeser. Kadang-kadang Senin, Selasa, Rabu, gitu kan. Terus Rabu, Kamis, Jumat. Nah, yang berat tuh Jumat, Sabtu, Ahad. Itu berat itu. Kenapa? Lagi kumpul keluarga, ada arisan, makan bareng. Masa kita puasa? Gitu kan berat. Ya. Udah, kata saya udah yang penting 3 hari dah. Ya hari Senin puasa, gitu kan? Senin besoknya juga puasa, Senin besok puasa, udah. Setiap hari Senin, atau kadang Senin, kadang Kamis, gitu ya. Yang penting dapat 3 hari dah. Dalam sebulan itu perhatikan kita dapat 3 hari puasa sunnah. Waktunya silahkanlah. Kalau hari Selasa gimana puasa? Niatkan puasa Daud. Gitu kan? Puasa Daud kan sehari puasa, sehari libur. Ini hari Selasa kita puasa Daud lah. Rabu libur, Kamisnya libur, gitu ya. Jumat libur, nanti puasa lagi kapan gitu ya. Yang penting pertahankan 3 hari dalam 1 bulan. 3 kali puasa dalam 1 bulan, pertahankan itu. Sebagaimana nasihat baginda Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Hurairah. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, jadi Rasulullah berwasiat kepada sahabat Abu Hurairah. Bahasanya adalah Ausani Khalili, kata sahabat Abu Hurairah. Kekasihku telah berwasiat kepadaku. Yaitu siapa? Rasulullah SAW. Apa nasihatnya? Bi thalathatin. Ya, ada 3 nasihat kata beliau. Yang pertama adalah Syami thalathati ayam min kulli syahr. Jadi 3 wasiat itu yang pertama adalah berpuasa 3 hari setiap bulannya. Tuh. Kasih kemudahan 3 hari setiap bulannya puasa. Karena puasa tadi adalah menguatkan jiwa. Jadi jiwa kita itu suka ringkih. Apalagi sekarang ini, ya Pak, sekarang ini itu kan akhir zaman tuh tantangan kehidupan kita kan luar biasa. Ya, ini teman-teman ngambil cicilannya banyak besar nih. HP nyicil, motor nyicil, gitu ya. Rumah nyicil, gitu. Itu masih mampu di saat banyak lemburan. Pas nggak ada lemburan, nah tekor lah. Akhirnya pada ngambil pinjol. Ya, ngambil pinjol. Ngambil pinjol itu bunuh diri itu, gitu kan? Kalau nggak ngambil pinjol, ngambil bank keliling itu. Persyaratannya mudah kan, bank keliling itu. Ya, sekarang ngambil, besok langsung ditagih. Baru kita dapat hari ini pagi, besok pagi udah datang tuh nagih. Kenapa? Harian dia cicilannya. Gitu. Belum masuk kantong gitu kan? Baru masuk kantong, baru dihitung-hitung, tagihan ntar gitu. Ya habisnya buat tagihan itu. Nah itu rapuh jiwanya. Makanya jiwa kita biar kuat gitu kan. Kalau ngambil cicilan jangan hitung pakai lemburannya. Hitungnya adalah dari basic need-nya atau gaji pokoknya. Basic salary-nya itu yang dihitung, jangan lemburan itu bonus. Ya kan? Itu untuk jajan kita. Nah, gitu ya. Dari basicnya itu. Dan ada teorinya itu sepertiga dari basic. Gitu. Jadi sepertiganya itu untuk cicilan, 2/3 adalah untuk bekal. Teorinya begitu. Gitu. Ya. Tapi saran saya jangan nyicil, nabung. Ya. Kan kalau nyicil itu kan harganya lebih mahal. Gitu kan? Kalau nabung gitu kan, ya udah sekarang kita pengen nabung aja dulu. Gitu. Udah nanti sedapatnya beli yang ya kendaraan yang second, HP yang jadul dulu gitu kan.
nabung lagi nanti ganti kan gitu. Ya, itu relatif lebih aman dan tenang insya Allah. Kalau kejar-kejar pinjol memang enak. Ya, pinjol itu nanti kan memberitahukan teman-teman di sekitar kita kan, ini temanmu itu nggak bayar-bayar, gitu. Ya, jadi semuanya satu RT tahu kalau kita punya utang, gitu. Makanya hati-hati ya yang ngambil pinjol itu. Nah, jiwa kita biar kuat menghadapi kehidupan itu, ya insya Allah. Karena kan juga kalau kita bicara syariat gitu Pak, ya itu kan apa? Ada unsur ribawinya cukup kuat, gitu kan? Makanya hati-hati. Ya. Makanya perkuat jiwa kita. Dan juga saat ini Bapak dan Bapak semuanya, raga kita itu kan sekarang kan modelnya model kelebihan ya, nggak ada kekurangan. Ya, modelnya kelebihan. Kalau dulu masih orang kekurangan gizi, kurang ini, kurang itu, gitu kan? Sekarang kelebihan semuanya. Ya. Kenapa? Karena sekarang udah enak, semuanya serba enak, gitu kan? Dulu waktu saya kecil itu, Bapak, itu kalau orang tua itu dadar telur dadar itu, telurnya 1, gitu kan? Itu dibagi 4 itu. Bagi 4. Jadi dadarnya itu dilebarin begitu. Nah, kan tipis kan? Terus bagi 4. Tuh. 1/4. Kalau direbus dibelah 4. Gitu. Ya kalau yang nakal gitu kan, ngambil 1 dulu taruh di bawah gitu kan, kasih nasi atas kasih 1 gitu. Tiba-tiba yang paling belakang, oh nggak kebagian lauk ini. Nah, berarti ada yang nakal. Gitu. Kalau sekarang coba dikasih begitu, 1 orang 1/4 telur. Ya. Sekarang 1 orang 3 telur gitu kan. Ya kalau nggak 1 telur, ya 1 lagi daging atau 1 ayam kan gitu kan. Kalau dulu kita makan itu nasi gitu kan, terus sayur, 1 potong tempe cukup. Kalau sekarang nasi, 1 potong tempe, 1 potong ayam kan, 1 potong tahu, nggak gitu. 1 sih cuma macamnya banyak. Nah, itu kan kelebihan-kelebihan. Kenapa? Karena apa? Energi kita yang keluar itu nggak banyak kan? Ini. Nah, karena banyak yang kelebihan itu, makanya perlu adanya puasa, biar organ tubuh kita, organ dalam kita itu tidak diforsir bekerja berat. Gitu. Makanya orang tua kita dulu kok sehat-sehat, segar-segar. Kenapa? Organ dalamnya sehat. Sekarang itu anak-anak, ya, anak-anak di bawah 20 tahun itu sudah terkena penyakit diabetes. Kenapa? Seperti itu. Ya kan organ dalamnya bekerja terus. Sekarang kan manis-manis itu kan, semuanya makanan kan manis itu, luar biasa. Dan manisnya itu manis sekali gitu. Ya, seringkali bukan manis gula, adalah manis buatan, pemanis. Nah, itu kan memperberat kerja pankreas kita, berat. Makanya ini perlu diistirahatkan organ dalam kita dengan apa? Dengan puasa. Nah, Senin Kamis itu ideal itu, ya. Jadi hari Jumat, Sabtu, Ahad makan full, bebas. Senin puasa. Gitu kan? Selasa, Rabu full, Kamis puasa. Gitu. Kata Rasulullah yang paling baik puasa itu adalah Daud. Puasa Daud. Sekarang full, bebas gitu kan, besok puasa. Gitu. Itu yang paling bagus. Wah, kalau teman-teman bisa praktek tuh mantep itu. Paling tidak tadi 3 hari dalam 1 bulan. Dah itu pegang itu. 3 kali kita puasa 1 bulan. Ya. Ya kalau bulannya kita kesulitan bulan apa Hijriah ya bulan Masehi lah. Yang penting puasa gitu ya. Ini. Namun kata Rasulullah kan bulannya tetap bulan Hijriah. Ya. Terus selanjutnya adalah yang biasa kita lakukan ibadah di bulan Ramadan apa? Sholat tarawih, gitu kan? Qiyamul Ramadan. Ya. Man qama Ramadanan imanan wahtisaban. Jadi qiyamul Ramadan, sholat tarawih. Nah, di bulan Ramadan ada qiyam, itu apa? Qiyamul lail.
gitu, di bulan Ramadan. Wa minal laili fatahajat bihi nafilatalak, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian malam itu fatahajat bihi, hendaklah lakukan sholat tahajud, nafilatalak, untuk tambahanmu. Tuh, ada sholat tahajud. Namun sholat tahajud para ulama menyebutkan mesti tidur dulu. Sholat tahajud itu mesti tidur dulu. Ya. Makanya sehat, waktu sehat tidur itu adalah jam 11 malam kita sudah tidur pulas. Jam 11 malam. Ya, jadi usahakan sebelum jam 11 kita sudah masuk ke tempat tidur. Jauhkan dari HP gitu. Kan kalau tidur megang HP nggak tidur-tidur itu. Jauhkan dari HP, udah dinonaktifkan HP-nya gitu kan. Maksimal setengah 11 itu. Ya nanti jam 11 insya Allah sudah pulas. Nah kalau bangun nanti bangun jam setengah 2 itu sehat. Ya setengah 2 jam 2 itu sehat. Catatannya jam 11 sudah tidur. Tapi kalau tidurnya jam 12 berat gitu kan. Bahkan subuh lewat itu. Subuh setengah 5 kan. Setengah 5. Masa pasang alarmnya jangan setengah 5 pasang alarm itu. Mas pasang alarm salah setengah 5. Pasang alarm itu ya setengah 4 atau jam 4 lah gitu ya. Paling siang itu jam 4. Ini. Untuk apa? Sholat tahajud. Berapa jumlahnya? Ya, bisa 10 rakaat, bisa 8 rakaat, bisa udahlah. Silahkan. Gitu. Bisa 2 rakaat juga boleh. Ini sebagai tambahan. Nah, sahabat Abu Hurairah beliau mendapatkan wasiat yang kedua, ya wasiat dari Rasulullah adalah wa an utira qabla an anam. Jadi nasihatkan Rasulullah kepada sahabat Hurairah itu hendaklah sholat witir sebelum tidur. Sholat witir sebelum tidur, sholat ganjil, witir ganjil. Ya, sholat ganjil sebelum tidur. Gitu. Seperti kita Ramadan kan witirnya sebelum tidur kan? Kan gitu kan, kalau Ramadan kan witir sebelum tidur. Sholat isya, sholat ba'diyah, sholat tarawih, terus tutup sholat witir, gitu. Kalau kita sholat witir sebelum tidur, gitu kan, nanti malam bangun sholat tahajud saja, nggak usah pakai witir lagi, gitu. Makanya kalau kita itu kesulitan, ya, kesulitan untuk qiyamul lail gitu kan, udah sholat witir sebelum tidur. Berapa rakaat? Bisa 9 rakaat gitu kan. 9 rakaat bagaimana teknisnya? 2, 2, 2, 2, nah itu terakhir 1 gitu. Terus bisa 7 rakaat. Kalau berat bisa 5 rakaat. Berat juga bisa 3 rakaat seperti sholat tarawih gitu kan, pas Ramadan. Kan rata-rata 3 rakaat kan witirnya. Kalau berat juga udah 1 rakaat witir. Itu asli itu. Ya, itu witir asli itu 1 rakaat. Masa berat juga 1 rakaat. Sebelum tidur. Bagaimana teknisnya? Udah sholat isya gitu kan, sholat ba'diyah, sholat witir. Udah 1 rakaat. Kalau di rumah berat juga udah di masjid pas sholat isya itu. Gitu. Khawatir kalau sudah di rumah, aduh males ini sholat witirnya. Di rumah kan ada urusan aja. Udah di masjid. Gitu. Untuk melatih kita. Nah, terus pasang alarm jam 4 bangun, nanti malam kita sholat tahajud. Ya dapat 4 rakaat ya alhamdulillah, 2 rakaat ya alhamdulillah, gitu. Jadi kenapa itu kita lakukan? Karena ini sudah biasa kita lakukan di bulan Ramadan, gitu kan? Ini. Terus selanjutnya, ya, yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan apa? Tilawatil Quran ya, ya deres, tadarus, baca Al-Quran, gitu. Kan bulan Ramadan itu kan Allah sampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itulah
Allah turunkan Al-Quran dan rata-rata umat Islam itu biasa tadarus di bulan Ramadan. Entah itu baca Al-Quran masing-masing maupun berjamaah, beramai-ramai, ya kan? Dan bahkan di masjid itu ada target tuh, oh nanti kita tadarus bulan Ramadan sekali khatam, gitu kan? Ada yang 2 kali khatam. Nah kita kan juga punya target kan berapa kali khatam dari Ramadan. Malah berapa kali khatam teman-teman? 3 kali khatam. Aduh berat. Ya. Biasa kita kan baca Al-Quran, ada yang 1 lembar, setengah lembar per hari, gitu kan? Itu. Nah, sekarang juga lanjutkan di tilawah Al-Quran. Ya, jangan tinggalkan. Karena kata Rasulullah, man qara harfan min kitabillah falau bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsaluha. Gitu. Barang saya baca Al-Quran, ya, baca Al-Quran itu akan mendapatkan 1 kebaikan per hurufnya. 1 kebaikan per huruf, dan 1 kebaikan itu dilipatkan 10 kali lipat. Jadi 1 huruf 10 kebaikan. Alif lam mim kata Rasulullah, alif itu harfun, lam harfun, mim harfun. Jadi alif lam mim itu 3 huruf. Tadi kita baca 1 kaca atau 1 halaman. Itu berapa huruf? Coba ayo itu bareng-bareng. Gitu. Itu banyak hurufnya, gitu kan? Dan bacaan yang Allah kasih riwayatnya per huruf hanya baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu riwayatnya per huruf. Makanya Al-Quran lah yang paling dekat memberikan syafaat kepada kita semuanya. Itu paling dekat itu Al-Quran memberikan syafaat kepada kita. Makanya ini bulan Syawal dan bulan berikutnya, ayo kita kembali buka Al-Quran lagi. Kenapa Al-Quran itulah yang memandu kita, gitu, memandu kita. Urusan yang kecil-kecil dipandu oleh Allah SWT Al-Quran. Kita suka makan, kata Allah, kulu washrabu wala tusrifu, gitu aja. Makan boleh, minum boleh, yang penting tidak berlebih-lebihan. Terus kata Allah, halalan thayyiban, yang penting halal dan thayyib, jumlahnya diukur sesuaikan dengan kebutuhan kita, gitu. Dipandu, ya. Mau tidur itu juga tidur panduan dari Allah SWT. Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asha. Jadi wa ja'alna laila libasa, malam itu untuk tidur, terus siang untuk ma'asha, mencari penghidupan. Kalau sip gimana sip? Nah, kalau sip bagaimana? Itu darurat lah, gitu kan? Itu darurat. Kalau pasif siang ya malamnya istirahat, gitu. Kalau pasif malam ya kayak kalong ya, gitu. Nah itu darurat namanya ya, darurat. Makanya minta sama Allah, gitu kan, biar dapat pekerjaan atau tempatkan yang nggak pakai shift itu. Gimana caranya itu? Nah gitu ya. Tapi orang suka shift. Kenapa? Ada apa itu katanya? Ada honor begadang katanya. Masa ada honor begadangnya? Ya. Ada tambahannya ya. Jadi apa itu dipandu semuanya, gitu kan? Bahkan wa min ayati manamukum, gitu. Billail wan nahar. Tenang aja. Tidur siang bagaimana? Ada ayatnya. Wa min ayatihi manamukum. Bagian dari tanda-tanda besaran Allah adalah tidur kalian. Di waktu malam dan waktu siang, gitu. Jadi waktu siang bagaimana? Itu ada ayatnya. Tidur siang juga boleh. Makanya dulu itu Pak Kiai-Kiai itu kalau habis subuh malah tidur, malam begadang, habis subuh tidur. Ya, karena apa? Begadang malam untuk apa? Zikir apa segala macam. Siang banyak tidur, gitu kan? Ya, itu ada ayatnya juga. Kalau dia kan sudah pasif income Pak, pendapatannya kan sudah datang sendiri katanya. Ya, kalau kita kan harus mencari, gitu kan. Makanya kalau punya uang, uangnya suruh kerja. Jangan kita kerja nyari uang, uangnya harus kerja mencarikan kita, gitu.
Yang punya uangnya keluarin, ayo kerja sana, uangnya kita tunggu di rumah, gitu kan. Tapi diikat nanti kerja dia nggak balik lagi uangnya itu, malah hilang, diambil orang, diikat, ya kan, ini, ya. Jadi dinamakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah Al-Quran, panduan kelengkap untuk kita, ya. Makanya kita baca Al-Quran, ya, kita renungkan isi di dalamnya, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, indah, gitu kan. Nah kalau itu kita jadikan panduan kita, kata Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Enggak ada rasa khawatir lah, ketakutan enggak, dan juga sedih hati enggak. Kenapa? Karena dipandu oleh Allah melalui Al-Quran, insya Allah aman, nyaman, tenang, gitu. Ya, apapun yang Allah berikan itu terbaik untuk kita semuanya, ya. Jadi para Bapak, maka Allah Subhanahu Wa Taala, inilah paling enggak 3 hal ini yang harus menjadi tingkat perhatian buat kita. Pertama adalah puasa, kedua adalah qiyamul lail, ketiga adalah tilawatil Quran. Baik, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah, petunjuk kepada kita. Kita dimudahkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kehidupan kita senantiasa akan mendapatkan berkah dari Allah dan mendapatkan as-saadah, kemuliaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.